Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung di channel Identik. Saya Muhammad Faisal Amin. Kita akan memulai mempelajari topik yang sangat penting di dunia pemrograman, yaitu kompleksitas algoritma. Di pertemuan pertama ini, kita akan bahas apa itu algoritma, kenapa penting memahami kompleksitasnya, dan sedikit pengenalan tentang kompleksitas waktu dan ruang. Jadi simak terus ya, karena ini adalah langkah awal untuk memahami konsep-konsep yang lebih dalam ke depannya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Bayangkan algoritma seperti resep memasak. Saat kita memasak nasi goreng, kita mengikuti langkah-langkah spesifik. Siapkan alatan bahan, ulek bumbu-bumbu yang diperlukan, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu, masukkan nasi, dan seterusnya. Itulah algoritma. Contoh sehari-hari ketika kita menyuruh seorang anak untuk gosok gigi. Pertama, ambil sikat gigi, taruh pasta gigi disikat. Sikat gigi selama 2 menit. Bilas mulut, taruh sikat gigi kembali. Langkah-langkah ini adalah contoh algoritma sederhana yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini adalah contoh algoritma membuat nasi goreng. Algoritma ini dapat kita modelkan dalam bentuk flowchart. Dalam pemrograman, algoritma adalah langkah-langkah yang ditulis dalam kode untuk menyelesaikan masalah tertentu, seperti mencari nilai terbesar dalam daftar angka atau mengurutkan data. Nah, ini adalah kode program untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada suatu array dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Apa itu kompleksitas? Kompleksitas secara umum mengacu pada tingkat kerumitan atau keterlibatan berbagai elemen dalam suatu sistem atau proses. Ini mencerminkan seberapa sulit sesuatu dapat dipahami, diuraikan, dan dikelola. Apa itu kompleksitas algoritma? Kompleksitas algoritma mengukur seberapa efisien algoritma bekerja, terutama dalam hal waktu dan ruang atau memori yang dibutuhkan. Nah, grafik di sini adalah contoh bagaimana nilai dari efisiensi suatu algoritma. Dimulai dari O1, O log N, ON, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas detail nanti. Apa itu O1, O log N, ON, dan seterusnya di pertemuan selanjutnya. Bayangkan dua rute berbeda untuk pergi ke sebuah Bayangkan dua rute berbeda untuk pergi dari rumah ke kampus. Satu rute lebih cepat tapi lebih panjang, dan yang lain lebih lambat tapi lebih pendek. Memilih rute yang lebih efisien seperti memilih algoritma yang lebih efisien untuk masalah tertentu. Kapan kompleksitas algoritma diperlukan? Ketika data atau masalah menjadi sangat besar atau kompleks. Algoritma yang tidak efisien akan memakan waktu dan memori yang sangat banyak. Bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Contoh nyata nih, saat Google mencari sesuatu di miliaran halaman web, mereka menggunakan algoritma yang sangat efisien untuk memberikan hasil dalam hitungan detik. Begitu juga ketika mencari suatu produk di marketplace yang mempunyai jutaan produk. Dan yang lagi tren, ketika kita bisa mendapatkan jawaban instan dari generatif AI yang tentunya telah mengolah data yang sangat besar. Tentu, algoritma yang digunakan sangat efisien, sehingga mendapatkan respon times yang masih wajar atau memadai. Penerapan algoritma yang efisien mirip ketika melakukan perhitungan 1 sampai 10 dengan cara cepat. Nah, di sini hanya 1 sampai 10 ya. Nah, bagaimana kalau nanti 1 sampai 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Menghitung jumlah dari 1 sampai 10 dan menghitung jumlah dari 1 sampai 10 ini ada dua cara ya. Ada cara lambat dan ada cara cepat. Nah, kita bahas ya. Cara lambat kita tentu akan melakukan perhitungannya satu-satu. Pertama 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Hasilnya adalah 55. Nah, di sini kita lihat membutuhkan
kurang lebih 9 langkah ya untuk cara lambat. Kalau kita convert ke dalam eh, kode pemrograman, jadi seperti ini ya, kita memerlukan looping. Nah, ini adalah kode program dalam bentuk apa? Ini adalah kode program dalam bahasa JavaScript. Di sini kita memerlukan looping, ada 10 kali pengulangan ya. Kemudian cara cepat. Nah, kalau cara cepat lebih singkat caranya. Kita cukup menggunakan rumus n kali n tambah 1/2 ya. Bahkan bisa dikatakan cukup satu statement aja nih, satu rumus ini aja langsung ketemu dapat 55. Tinggal ganti n dengan jumlah keseluruhannya sampai berapa kita mau melakukan penjumlahan. Kalau sampai 10, 1 sampai 10 berarti n-nya 10. Kalau n-nya 50 berarti ganti ganti aja ya. Kalau 1 sampai 50 berarti ganti aja n-nya jadi 50. Kalau kita lihat dalam kode pemrograman seperti ini ya, dalam kode program eh, sangat singkat ya. Bahkan keseluruhannya cukup 3 baris aja nih. Kalau kita fokus saja ke cara cepatnya, di cons total itu cukup satu statement aja ya, selesai untuk mendapatkan jumlah dari 1 hingga 10. Aspek-aspek dalam kompleksitas algoritma ada dua ya. Yang pertama adalah aspek kompleksitas waktu atau time complexity. Yang kedua adalah kompleksitas ruang atau space complexity. Kompleksitas waktu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ukuran input. Jika kita punya daftar nama dengan 10 orang dan algoritma mencari nama seseorang dalam daftar, waktu yang dibutuhkan mungkin singkat. Tetapi jika daftar itu memiliki 1 juta nama, kita ingin algoritma yang tidak memakan waktu terlalu lama untuk menemukannya. Kompleksitas ruang mengukur seberapa banyak memori atau RAM yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika kita punya satu rak buku dan hanya beberapa buku saja, kita tidak perlu banyak ruang. Tetapi jika kita punya banyak ribuan buku, kita perlu mempertimbangkan cara menyimpannya agar tidak kehabisan ruang. Dalam konteks pemrograman, jika algoritma kita membutuhkan banyak variabel atau struktur data besar, kita harus mempertimbangkan berapa banyak memori yang digunakan agar komputer tidak kehabisan ruang atau tidak kehabisan memori. Memahami kompleksitas waktu dan ruang membantu kita memilih dan mendesain algoritma yang efisien. Saya ulang, memahami kompleksitas waktu dan ruang membantu kita memilih dan mendesain algoritma yang efisien, terutama ketika kita bekerja dengan data besar atau masalah yang kompleks. Algoritma yang efisien tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga sumber daya, seperti memori komputer. Pada video ini, kita telah mengenal apa itu algoritma dan mengapa kompleksitas algoritma itu penting untuk dipelajari. Di video berikutnya, kita akan mulai mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kita mengukur kompleksitas waktu dari sebuah algoritma, serta contoh-contoh sederhana dalam kode JavaScript. Sekian video pembuka untuk kompleksitas algoritma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.